Hari ini kami mengungkap bagaimana filosofi kuno ini tidak hanya diperuntukkan bagi pria, namun juga menawarkan kebijaksanaan yang sangat berharga bagi wanita. Stoicisme mengajarkan prinsip-prinsip ketahanan, kecerdasan emosional, dan pertumbuhan pribadi yang penting bagi semua orang. Bergabunglah bersama kami saat kami mengeksplorasi 7 alasan kuat mengapa Stoicisme adalah filosofi penting bagi perempuan, menawarkan alat untuk pemberdayaan diri dan kehidupan yang memuaskan. Sebelum kita mulai, saya akan berterima kasih jika Anda menyukai videonya sehingga Anda dapat membantu saya untuk terus menyebarkan filosofi Stoa. Bagi yang belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan video lainnya. Pelajaran nomor 1. Menavigasi ekspektasi masyarakat. Menavigasi ekspektasi masyarakat seringkali seperti berjalan di atas tali, terutama bagi perempuan yang sering dihadapkan pada segudang peran dan standar yang telah ditentukan. Stoicisme, sebuah filosofi yang didasarkan pada pemahaman apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak, menawarkan cara yang mendalam untuk menavigasi situasi ini. Perhatikan pengalaman seorang remaja putri, sebut saja namanya Sarah, yang merupakan seorang wirausahawan pemula. Dia tinggal di komunitas di mana sebagian besar teman-temannya mengikuti jalur karier atau kehidupan pribadi yang lebih tradisional. Pertanyaan yang sering timbul di lingkungannya, kapan Anda akan menetap? Atau, mengapa tidak memiliki pekerjaan tetap? Merupakan bagian dari interaksi sehari-harinya. Harapan masyarakat terhadap perempuan untuk memilih jalur konvensional sangat terlihat jelas. Di tengah tekanan eksternal tersebut, ketabahan menjadi cambuk bagi Sarah. Dia teringat kata-kata Epictetus, seorang filosofi sangat menyentuh hatinya. Kita mempunyai kuasa atas pikiran kita, bukan kejadian luar. Sadari ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Kebijaksanaan tabah ini memberdayakan Sarah untuk membedakan antara harapan masyarakat dan aspirasinya sendiri. Dia memahami bahwa meskipun dia tidak dapat mengendalikan opini dan pertanyaan orang lain, dia memiliki otoritas penuh atas cara dia memandang dan bereaksi terhadap mereka. Kesadaran ini membebaskan. Sarah mulai melihat tekanan-tekanan sosial ini bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai gangguan eksternal yang bisa dia hindari. Ia menyadari bahwa ekspektasi ini seringkali berakar pada norma budaya dan bukan penilaian pribadi. Melalui stoicisme, Sarah menemukan kekuatan untuk menempa jalannya sendiri, yang selaras dengan nilai-nilai dan aspirasinya. Dia belajar seni validasi internal, menilai harga diri, dan pencapaiannya berdasarkan standarnya, bukan masyarakat. Pergeseran perspektif ini tidak hanya membantunya menghadapi tekanan eksternal, namun juga memberikan rasa damai dan keyakinan mendalam terhadap pilihannya. Intinya, stoicisme menawarkan alat yang ampuh bagi wanita, seperti Sarah, untuk mengarahkan ekspektasi masyarakat. Hal ini mengajarkan pentingnya memusatkan perhatian pada apa yang ada dalam kendali seseorang, pikiran, tindakan dan reaksinya, dan melepaskan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal. Pelajaran ini bukan hanya tentang ketahanan. Ini tentang pemberdayaan dan kebebasan untuk menjalani hidup sesuai keinginannya sendiri. Pelajaran nomor 2, menyeimbangkan kerja emosional. Menyeimbangkan kerja emosional, sebuah tugas yang seringkali dipikul oleh perempuan secara tidak proporsional, menghadirkan tantangan unik baik dalam ranah pribadi maupun profesional. Stoicisme, dengan fokusnya pada pemahaman dan pengelolaan emosi, menawarkan strategi mendalam untuk menavigasi aspek kehidupan yang kompleks ini. Pertimbangkan sebuah skenario di mana seorang perempuan mendapati dirinya berada di tengah-tengah mengelola dinamika keluarga, sekaligus menghadapi tekanan profesional. Perannya seringkali melampaui tugas-tugas fisik, menggali bidang dukungan emosional. Dari menjadi pendengar yang berempati kepada keluarganya, hingga menjaga ketenangan di tempat kerja yang penuh tekanan. Navigasi emosional yang terus-menerus ini bisa menguras tenaga, namun stoicisme memberikan petunjuk. Filsafat Stoa
yang menekankan kendali atas reaksi dan pikiran kita daripada peristiwa eksternal menjadi alat yang penting. Pendekatan ini dicontohkan dalam kebijaksanaan Seneca. Obat terbaik untuk mengatasi kemarahan adalah penundaan. Dengan menerapkan prinsip ini, dia belajar untuk berhenti sejenak dan memproses emosinya sebelum bereaksi. Dia tidak hanya menjaga energi emosionalnya, tetapi juga mendorong interaksi yang lebih harmonis di tempat kerja. Melalui stoicisme, ia menemukan pendekatan berkelanjutan untuk menangani tuntutan emosional kompleks dalam hidupnya. Ini mengajarkan seni ekonomi emosional, menginvestasikan energi emosional dengan bijak dan dengan tujuan. Strategi baru ini tidak hanya membantu mengelola peran beragamnya, namun juga memberikan rasa keseimbangan dan kepuasan. Dengan demikian, bertransformasi dari filsafat kuno menjadi alat kontemporer, sangat berharga bagi wanita yang menghadapi rumitnya pekerjaan emosional. Pelajaran ketiga, mengatasi bias gender. Mengatasi bias gender merupakan tantangan yang terus-menerus dihadapi oleh banyak perempuan, yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari tempat kerja hingga hubungan pribadi. Stoicisme, dengan prinsip-prinsip kekuatan batin dan fokus pada apa yang dapat dikendalikan, menawarkan pendekatan yang ampuh untuk mengatasi masalah ini. Di dunia di mana bias gender seringkali meremehkan pencapaian perempuan dan menantang otoritas mereka, sikap tabah memberikan filosofi yang mendasar. Hal ini mengajarkan pentingnya melihat ke dalam untuk mendapatkan validasi dan kekuatan, daripada mencarinya dari sumber eksternal yang mungkin bias. Prinsip Stoa ini tercermin dengan jelas dalam perkataan Marcus Aurelius. Sangat sedikit yang dibutuhkan untuk membuat hidup bahagia. Itu semua ada pada diri Anda dan cara berpikir Anda. Perspektif ini memberdayakan perempuan untuk menemukan ketahanan dalam diri mereka, terlepas dari penilaian atau bias eksternal. Bayangkan seorang wanita yang memegang peran kepemimpinan. Ini adalah filosofi yang tidak hanya membantu mengatasi bias gender, namun juga menumbuhkan rasa kemandirian dan kepercayaan diri yang mendalam. Oleh karena itu, stoicisme tidak hanya menjadi panduan filosofis, namun juga perangkat praktis bagi perempuan untuk menavigasi realitas kompleks bias gender dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pelajaran nomor 4, merangkul kepemimpinan otentik. Merangkul kepemimpinan otentik sebagai seorang perempuan seringkali melibatkan memetakan arah melalui lautan stereotip dan ekspektasi yang kaku. Dengan fokusnya pada kebajikan, integritas, dan kesadaran diri berfungsi sebagai kompas yang dapat diandalkan dalam perjalanan ini, membimbing perempuan menuju gaya kepemimpinan yang sesuai dengan jati diri mereka. Ajaran Stoik, khususnya dari Epictetus yang menyatakan, pertama-tama katakan pada diri sendiri Anda ingin menjadi apa, lalu lakukan apa yang harus Anda lakukan. Tekankan pentingnya definisi diri dalam kepemimpinan. Filosofi ini memberdayakan para pemimpin perempuan untuk melakukan introspeksi dan mengidentifikasi nilai-nilai inti dan kekuatan mereka. Ini bukan tentang mencerminkan arketip kepemimpinan tradisional yang seringkali ditandai dengan agresi atau taktik mendominasi. Sebaliknya, ini tentang menumbuhkan gaya kepemimpinan yang selaras dengan diri sejati seseorang, baik yang berakar pada empati, semangat kolaboratif, atau pemikiran inovatif. Bayangkan seorang wanita yang memimpin sebuah tim proyek, merasakan tekanan untuk menunjukkan tipe kepemimpinan tertentu untuk menegaskan otoritasnya. Stoicisme mendorongnya ke jalan yang berbeda, di mana dia memimpin bukan dengan meniru orang lain, tapi dengan memanfaatkan kualitas bawaannya. Hal ini bisa berarti memimpin melalui empati dan pengertian, membangun budaya tim yang menghargai masukan setiap anggota, atau menangani masalah dengan pola pikir strategis yang tenang. Pendekatan seperti ini tidak hanya memperkuat kepemimpinannya, namun juga mendapatkan rasa hormat dan loyalitas yang tulus dari timnya. Pengaruh stoicisme dalam kepemimpinan meluas hingga menangani tantangan dan kritik, situasi di mana perempuan seringkali menghadapi pengawasan ketat. Filosofi ini mendorong respons yang seimbang, tidak langsung menolak kritik atau menerimanya tanpa pengawasan,
Hal ini mengundang evaluasi rasional terhadap umpan balik, menyaring pelajaran jika ada, dan memperkuat komitmen seseorang terhadap visi kepemimpinan mereka. Perspektif tabah dalam memandang kepemimpinan sebagai peran pelayanan dan tanggung jawab sangat bergema. Hal ini mengalihkan fokus dari kekuasaan dan kendali ke penatagunaan dan bimbingan. Pelajaran nomor 5. Menegaskan batasan pribadi. Menegaskan batasan pribadi, terutama bagi perempuan, seringkali membutuhkan keseimbangan antara menjaga ruang sendiri dan memenuhi berbagai peran baik di bidang pribadi maupun profesional. Stoicisme, yang berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan, tindakan, pemikiran, dan tanggapan kita, memberikan landasan yang kuat untuk menetapkan dan menjunjung batasan-batasan ini. Dalam paham stoicisme, terdapat pemahaman mendalam bahwa meskipun kita tidak dapat mengontrol tindakan atau ekspektasi orang lain, kita memiliki kedaulatan penuh atas cara kita bereaksi terhadap tindakan atau ekspektasi orang lain. Wawasan ini sejalan dengan ajaran Epictetus. Kita tidak terganggu oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi berdasarkan pemikiran kita tentang apa yang terjadi. Filosofi ini menjadi alat yang ampuh bagi seorang wanita yang menghadapi tuntutan terus-menerus atas waktu dan energinya, sehingga memungkinkan dia menyadari bahwa sumber dayanya adalah miliknya untuk dialokasikan sesuai keinginannya. Pertimbangkan lingkungan profesional di mana batasan-batasan perempuan sering diuji, baik dalam bentuk beban kerja yang berlebihan, tenggat waktu yang tidak realistis, atau bahkan pertanyaan-pertanyaan yang invasif. Stoicisme memberdayakannya untuk menggambarkan batasan-batasan ini dengan jelas. Dia belajar untuk mengatakan tidak ketika tuntutan melebihi kapasitasnya atau melanggar waktu pribadinya, bukan sebagai tindakan pembangkangan, namun sebagai langkah penting untuk menjaga kesejahteraannya dan menjaga kualitas kerjanya. Praktik Stoa ini lebih dari sekadar penetapan batas. Ini tentang perubahan pola pikir yang mencari validasi eksternal, menjadi mempercayai dan menghargai penilaian diri sendiri. Perubahan ini sangat penting bagi perempuan, yang seringkali disosialisasikan untuk memprioritaskan kebutuhan orang lain dibandingkan kebutuhannya sendiri. Stoicisme mendorong menemukan kekuatan dan otonomi. Stoicisme menawarkan ketahanan. Hal ini mengajarkan bahwa terkadang menahan ketidaknyamanan jangka pendek sangat penting untuk perdamaian dan kesejahteraan jangka panjang. Seorang wanita, dengan berbekal filosofi ini, dapat menegaskan batasannya dengan keyakinan bahwa batasan tersebut diperlukan untuk kesehatan mental dan emosionalnya. Oleh karena itu, stoicisme menjadi alat yang praktis dan memberdayakan perempuan. Ini bukan tentang mendirikan tembok, tapi tentang membangun rasa harga diri dan hak pilihan pribadi. Ini membantu perempuan menjalani kehidupan mereka dengan bermartabat. Pelajaran nomor 6. Merangkul amor fati dalam keterpurukan. Merangkul amor fati dalam kesulitan adalah praktik Stoa yang penting, khususnya penting bagi perempuan yang menghadapi tantangan unik. Pelajaran ini berfokus pada konsep Stoa amor fati, yang diterjemahkan menjadi cinta pada takdir, mendorong merangkul semua aspek kehidupan, termasuk kesulitan, sebagaimana diperlukan dan memperkaya. Hakikat amor fati adalah penerimaan dan kasih sayang terhadap segala sesuatu yang dibawa kehidupan. Ini tentang melihat setiap tantangan, kemunduran atau kesulitan, bukan hanya sebagai sesuatu yang harus ditoleransi, namun sebagai peluang untuk disambut. Perempuan, yang seringkali menghadapi berbagai tantangan pribadi dan sosial, dapat menemukan cara untuk mengubah pengalaman mereka menjadi sumber kekuatan melalui prinsip ini. Misalnya, menghadapi ekspektasi masyarakat yang sudah mendarah daging atau hambatan pribadi dapat dibingkai ulang melalui kacamata amor fati. Daripada menganggap situasi ini tidak adil atau memberatkan, perempuan dapat melihatnya sebagai bagian penting dari perjalanan hidup mereka, yang masing-masing memiliki pelajaran berharga untuk disampaikan. Perspektif ini mengubah pendekatan terhadap tantangan dari pendekatan ketahanan menjadi pendekatan aktif dan pembelajaran. Praktik amor fati juga melibatkan kesadaran
bahwa setiap pengalaman, terutama pengalaman sulit, berkontribusi pada pertumbuhan pribadi. Ini adalah pengakuan bahwa kesulitan dapat membentuk ketahanan, kebijaksanaan, dan karakter, dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh kenyamanan yang tak tertandingi. Dengan mencintai dan menerima nasibnya, perempuan dapat memperoleh sumber pemberdayaan dan pengembangan diri yang besar. Merangkul amor fati bukan berarti bersikap pasif atau pasrah. Ini adalah keterlibatan aktif dengan kehidupan dalam segala bentuknya. Hal ini mendorong perempuan untuk menyambut setiap aspek keberadaannya dengan antusias dan menemukan kegembiraan serta makna dalam setiap pengalaman, terutama pengalaman yang menantang. Dengan menerapkan prinsip amor fati, perempuan dapat menjalani hidup dengan tujuan dan ketahanan yang diperbarui. Ini menjadi filosofi panduan, membantu mereka menavigasi naik turunnya kehidupan dengan mengubah setiap tantangan menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pemberdayaan. Pelajaran nomor 7. Melatih refleksi tabah dan kesadaran diri. Mempraktikkan refleksi tabah dan kesadaran diri adalah elemen kunci dari sikap tabah, khususnya relevan bagi perempuan yang berupaya menemukan kepuasan dalam jalur hidup mereka yang unik. Pelajaran ini diambil dari praktik refleksi diri dan kesadaran diri yang tabah, menekankan pentingnya eksplorasi internal untuk mencapai kepuasan dan kepuasan pribadi. Inti dari pelajaran ini adalah latihan introspeksi reflektif dengan tabah. Latihan ini melibatkan pemeriksaan rutin terhadap pikiran, tindakan, dan motivasi seseorang. Perempuan yang menjalani berbagai peran dan tekanan sosial dapat menggunakan metode ini untuk mendapatkan kejelasan tentang keinginan, nilai, dan tujuan mereka yang sebenarnya. Pemeriksaan diri seperti ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang benar-benar mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan, melampaui ekspektasi eksternal dan norma-norma masyarakat. Kaum Stoa juga menekankan konsep mengenal diri sendiri. Bagi perempuan, ini berarti mengembangkan kesadaran akan kekuatan mereka, kelemahan dan prinsip inti. Ini tentang membangun rasa diri yang kuat, agar tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh luar. Pengetahuan diri ini sangat penting dalam membuat pilihan hidup yang selaras dengan jati diri seseorang, sehingga mengarah pada kehidupan yang lebih otentik dan memuaskan. Aspek lain dari pelajaran ini adalah praktik klausul cadangan stoik. Ini tentang menetapkan tujuan dan berupaya mencapainya sambil terbuka terhadap hasil yang mungkin berbeda dari ekspektasi. Pendekatan ini membantu dalam mengelola kekecewaan dan menemukan kepuasan dalam berbagai skenario kehidupan. Hal ini mengajarkan perempuan untuk mengejar aspirasi mereka, tetapi juga untuk tetap fleksibel dan mudah beradaptasi, menemukan kepuasan apapun hasilnya. Prinsip stoik yang berfokus pada masa kini juga merupakan bagian integral dari pelajaran ini. Seringkali pemenuhan dapat terhambat karena terus memikirkan penyesalan di masa lalu atau kekhawatiran di masa depan. Stoicisme mengajarkan pentingnya hidup di saat ini, menghargai saat ini dan saat ini, membuat pilihan yang selaras dengan nilai-nilai dan aspirasi pribadi mereka. Ini adalah perjalanan menuju kehidupan yang memuaskan, dipandu oleh pengetahuan diri, refleksi, dan pemahaman mendalam tentang apa yang membawa kebahagiaan dan kepuasan sejati. Mari kita memulai perjalanan pertumbuhan dan pemberdayaan ini bersama-sama. Ingatlah bahwa kekuatan stoicisme tidak hanya terletak pada pembelajaran yang kita peroleh, namun juga pada komunitas yang kita bangun. Bersama-sama, kita lebih kuat. Bersama-sama kita tangguh, bersama-sama kita tabah. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi. Tetap kuat, tetap tabah.